Morning, selamat pagi teman-teman. Pagi ini saya sedang ada di Semarang, posisinya di Holiday Inn Semarang. Dan banyak sekali kawan-kawan yang penasaran banget dengan situasi yang sekarang berjalan, yaitu perusahaan susah naik, susah bertumbuh karena karyawan keluar masuk. Karyawan keluar masuk itu menjadi isu serius buat banyak company, termasuk di perusahaan saya beberapa tahun yang lalu. Kalau Anda punya tim keluar masuk, terus tidak ada solusi atau tidak ada hal yang dilakukan untuk memperbaiki, situasi ini nggak akan berubah. Anda tahu kenapa? Karena pertumbuhan jumlah freelance sekarang akan semakin banyak. Jadi millennials ini memiliki habit baru. Habit barunya begini. Mereka menghitung, kalau saya bekerja di sebuah perusahaan, dibandingkan saya bekerja sebagai freelance, uangnya lebih banyak mana, waktunya lebih longgar mana. Karena millennials itu banyak sekali orang yang memikirkan work-life balance. Ya, mentalitasnya adalah work-life balance. Work-life balance itu gimana? Ya, saya pengennya kerjanya ringan, hasilnya banyak. Saya maunya kerjanya santai, tapi menghasilkan tinggi. Kecuali kalau kita bisa menemukan dan menyentuh passion orang tersebut. Jadi milenial ini adalah orang-orang yang punya karakteristik yang cukup menarik. Nomor satu, mereka adalah orang yang pekerja keras. Dan ini sangat terbalik dengan research atau dengan pandangan banyak orang. Mereka mau bekerja keras kalau sesuai dengan passionnya. Ini yang pertama. Yang kedua, millennials adalah orang-orang yang suka tantangan. Catatannya, kalau dibimbing oleh orang yang berintegritas. Jadi kalau Anda punya leadernya tidak berintegritas, leadernya tidak bisa direspek, leadernya tidak memberi contoh, maka millennials ini akan resign atau kabur. Oke? Yang ketiga, saya udah nyampe berapa tadi? Yang pertama adalah mereka basically pekerja keras ya. Yang kedua, mereka suka dengan leader yang integritas. Yang ketiga, millennials ini sangat memperhatikan skill set yang sudah mereka miliki. Mereka perhatian banget. Jadi mereka pengen punya satu skill yang bisa dipakai terus menerus dan menghasilkan. Makanya banyak freelance. Oke? Jadi teman-teman, hari ini apa solusinya untuk menghindari keluar masuk karyawan? Bagaimana cara mempertahankan karyawan agar karyawan benar-benar bisa setia dengan Anda? Saya sapa dulu ya. Ferdian Sorong, luar biasa. Titing, good morning. Mamat, good morning. Dwi, apa kabar? Jos Gandos. So, sebelumnya silahkan share dulu ke teman-teman yang lain supaya bisa belajar juga tentang bagaimana cara mempertahankan tim. Nah, jadi ada supaya tidak ini, supaya tidak bingung, ada 3 poin yang sekarang ini harus kita kelola untuk mempertahankan orang. Kita perlu tahu bahwa orang bertahan karena pikirannya atau mentalnya itu sesuai atau sejalan dengan perusahaan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau mereka hatinya atau heart and spiritnya itu juga sejalan dengan perusahaan. Dan yang ketiga adalah kalau skillnya atau prosesnya itu sejalan dengan perusahaan, proses yang dia lakukan itu bisa konsisten. Oke? Saya buka pertanyaan dulu, Silakan, kalau ada yang mau nanya boleh ya, silakan ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Sigit tentang salary, bagaimana baiknya. Oke, gini. Salary itu ada dua jenis sistem yang bisa Anda terapkan. Yang pertama namanya entitlement.
Jadi menggunakan sistem entitlement. Entitlement itu fix. Kamu mau kerja di sini fix. Pokoknya anak baru pasti gajinya cuma 1 juta. Apapun levelnya, apapun masalahnya, apapun jenjangnya, kamu hanya dapat 1 juta misalnya, ini contohnya. Atau setiap kali masuk fix hanya 3,8 juta. Setiap tahun akan ada kenaikan sekian juta, itu semuanya entitlement. Entitlement itu fix. Nah, ada dua teknik yang kedua adalah dengan sistem performance. Jadi kita menilai seseorang berdasarkan performance-nya mereka, berdasarkan kapasitasnya. So kalau let's say misalnya diterima pertama, mungkin mereka akan dapat 75% dari gaji benerannya. Kalau berprestasi, kalau mereka mencapai target yang disepakati, maka mereka dapat 100%. Kita ngopi dulu. Jadi salary itu 2 sistem. Nah, tentang besarannya, banyak orang berpikir besarannya bagaimana? Besarannya sesuai kesepakatan atau sesuai kemampuan perusahaan. Oke? So itu Pak Sigit ya. Pagi coach, salam sukses, umbu tamu. Oke, indahnya cara mendisiplinkan karyawan. Oke, jadi poin kita hari ini adalah membuat karyawan lebih setia, membuat karyawan lebih passionate dalam bekerja. Tadi saya sudah menyampaikan 3 poin. 1, pikiran. 2, heart and spirit. Yang ketiga adalah bisnis prosesnya. Prosesnya itu kalau bisa ya jangan, harus bisa diikutin. Kalau prosesnya nggak bisa diikutin ya agak susah. So, apa yang bisa membuat tim bisa memiliki mental yang sama atau sejalan? Yang pertama adalah kita perlu menemukan atau menggali nilai-nilai anak itu. Jadi biasanya kalau saya rekrut orang, saya pasti menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang jarang ditanya oleh banyak orang. Misalnya contohnya begini, apa sih passion kamu? Susah untuk menjawab apa itu passion seseorang. Tapi kalau kita pertanyaannya begini, saya mau tanya ya, ini kalau kamu ada di satu pulau, ya, ada di satu pulau, kamu seorang diri, kamu bisa selamat kalau kamu membawa 1 orang. Kira-kira siapa yang akan kamu bawa untuk bisa selamat di satu pulau itu? Oke? Jadi kalau Anda hidup di satu pulau, lalu kemudian ada jin yang bilang, kamu kalau hidup sendiri di satu pulau itu kamu pasti mati. Tapi kalau kamu membawa 1 orang, kamu akan hidup dan bahkan kamu bisa keluar dari pulau itu. Kira-kira siapa yang bakal kamu bawa? Oke? Nah, jawabannya akan menunjukkan belief and value. Nah, kalau Anda tahu keyakinan orang tersebut, kalau Anda tahu nilai-nilai orang tersebut, Anda bisa menyelaraskan pikiran Anda dengan pikiran orang tersebut. Itu yang pertama, ya. Yang kedua adalah kita perlu melakukan people alignment atau team alignment. Team alignment itu menyatukan hati dan ruh. Jadi ruh dan hati itu harus disatukan. Spirit itu harus disatukan. Untuk menyatukan spirit bagaimana? Untuk menyatukan spirit adalah kita harus mau mengajak mereka mengosongkan perasaan, bukan mengosongkan pikiran. Mengosongkan perasaan itu apa? Kita harus mau menerima emosinya, kita harus mau mendengarkan keluh kesahnya. Kalau orang ya mau didengarkan keluh kesahnya, hati dia akan nempel di orang yang mau mendengarkan keluh kesah. Itu sudah prinsip. Atau yang kedua, untuk menyatukan ruh itu bagaimana? Ruh akan menyatu kalau emosinya sudah kosong. Kita kalau masih terganjal emosi, berpikir pun nggak bisa jernih, betul ya? Tapi kalau misalnya ada orang, saya gimana cara mengosongkan perasaan? Kalau saya berdoa, meditasi,
Saya mengosongkan perasaan. Nah, ketika kosong perasaan, ruh saya tenang. Saya bisa menemukan ruh saya kembali. Itu kira-kira. Tapi saya nggak bicara teknis di sini. Nah, tapi bicara alignment, manusia dengan manusia digabung jadi satu. Ketika mereka berinteraksi, ngobrol, tahu hati mereka, heart and spirit mereka, mereka pasti akan menyatukan energi. Nah, yang ketiga itu adalah memastikan proses Anda standar. Nah, banyak bisnis di luar sana karyawan keluar masuk karena tidak ada standar. SOP-nya nggak clear, leadernya nggak bisa diandalkan, nggak setiap mau melakukan tindakan harus tanya, tidak ada kepastian. Inilah yang membuat orang banyak sekali keluar. Jadi teman-teman, membangun tim milenial itu sangat enak, bukannya mudah, tapi enak. Kenapa? Ketika mereka sudah sentuh Anda, sudah tersentuh dengan Anda, sudah punya visi bersama-sama dengan Anda, mereka itu orangnya militan. Kalau Anda perhatikan orang-orang milenial itu sangat-sangat militan sekali. Ya, saya ketemu dengan Billy Boone, mereka punya tim yang sangat-sangat militan. Nggak bicara soal gaji lagi, gitu ya. Gaji itu udah nomor berapa? Dan banyak sekali orang-orang yang sudah bekerja di perusahaan yang established, lalu pindah ke perusahaan kecil, karena di perusahaan besar itu mereka nggak bisa mengeksplor, ekspresikan skill mereka, gitu. Bentar ya, ada pertanyaan lagi. Cara mendisiplinkan karyawan, yes, good job. Karyawan nggak mau teamwork. Nah, kalau karyawan nggak mau teamwork, itu satu, pikirannya pasti nggak nyambung. Pasti pikirannya nggak nyambung. Jadi kalau pikiran nggak sambung, sebabnya kenapa? Karena keyakinannya pasti nggak sama. Nah, untuk itu duduk, ngobrol, tanya, apa sih keyakinan kamu tentang perusahaan ini? Apa keyakinan kamu tentang teman-teman kamu? Apa keyakinan kamu tentang pekerjaan kamu? Jadi kalau keyakinannya negatif, udah pastilah nggak mau timbul. So, bagaimana punishment terbaik untuk karyawan yang tidak disiplin? Oke. Punishment yang baik adalah punishment yang datang dari karyawan sendiri. Punishment yang baik adalah punishment yang datang dari karyawan, bukan datang dari orang luar. Karena kalau dia memutuskan punishmentnya sendiri, dia akan bertanggung jawab untuk tidak melakukan lagi, ya. Kecuali kesalahan itu memang direncanakan, sehingga dia sudah ngukur, nggak apa-apa deh, saya ambil satu contoh aja, gampang ya. Jadi kita bikin satu kesepakatan. Ada tim bikin kesepakatannya sederhana. Ini kebetulan anak-anak sales nih. Jadi kalau mereka tidak tembus target, atau target mereka menentukan, tapi hukuman kita sepakati bersama-sama. Oke? Kalau misalnya mereka nggak tembus target, maka hukuman itu akan diberlakukan. Nah, hukumannya kita buat hukuman yang dua jenis. Satu, sifatnya membuat kapok, tapi bermanfaat. Oke? Ini hukumannya bukan hukuman yang memalukan, malu, tapi bermanfaat. Contohnya begini. Ada satu grup, kita bikin rules-nya dulu ya. Pokoknya kalau target nggak tembus, kita ambil hukuman. Jadi hukumannya itu ada di dalam fishbowl, diambil. Siapa yang mau ambil, yaitu jenis hukumannya di sana. Hukumannya apa? Misalnya jadi office boy 1 hari. Hukumannya misalnya jadi tukang pijet 1 hari. Hukumannya harus cuci motor customer setiap hari dalam 1 hari, atau harus cuci motor seluruh tim dalam 1 hari. Jadi itu adalah pekerjaan yang nggak enak sih, memalukan, tapi bermanfaat. So, jadi punishment itu ketika diterapkan, orang nggak mau. Kenapa malu? Begitu dicuci motor, foto, masukin, upload Instagram, ini orang di satu sisi ada kebanggaan, tapi ada malunya juga. Jadi buatlah punishment yang bikin kapok, tapi bermanfaat. So, semoga tips ini bermanfaat. Buat teman-teman yang ingin belajar tentang leadership, silakan komen di bawah, karena saya akan membuat satu workshop yang spesifik membahas tentang leadership.
Katakan mau, saya akan memberikan audiobook buat Anda. Katakan mau, saya akan kasih audiobook. Oke? Tentang peranan leader dan bagaimana membuat leadership Anda lebih efektif. Thank you so much. Saya Tom MC Flay. Salam pencerahan. Jangan lupa share ke teman-teman di luar sana, karena buat yang denger atau menonton audio ini, video ini akan mendapatkan audiobook tentang leadership. Thank you, good job, thank you, bye.